kasih-Mu berlimpah bagi kami minggu pagi ini ya Tuhan. Kami berkumpul memuji memuliakan nama-Mu dan Kau ada di tengah kami. Kau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Teguhkan ya Tuhan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading-Nias, setiap saudara jemaat di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku. Teks hari ini dari Wahyu pasalnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-8, kita mau baca ayat 1 sampai yang ke-4. Boleh? Ada yang baca? Ya. Oh, oke, saya bacakan kalau gitu. Wahyu 8 ayat 1 sampai yang ke-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Sunyi senyap surga setengah jam lamanya. Baru-baru ini saya tergerak saudaraku untuk mengadakan ibadah doa, dan bukan ibadah biasa, kebaktian biasa. Minggu lalu, Rabu pagi lewat Zoom, beberapa dari saudara bergabung dalam doa berdiam diri, doa sunyi senyap. Ya, kita berdiam diri selama setengah jam. Dan saya teringat dengan ayat dalam firman Tuhan ini bahwa di surga pernah ada sunyi senyap selama 30 menit. Dan Rabu lalu jam setengah 6 pagi beberapa jemaat berpartisipasi. Dan Rabu ini saya akan adakan lagi, kalau Bapak Ibu tergerak nanti boleh ikut. Jadi khotbah hari ini saya kasih judul agak unik, saudara, surga sunyi 30 menit. Jadi kadang saudara kita berdoa verbal, berbicara. Tapi saudara kalau berdoa berlama-lama, menantikan Tuhan misalnya, itu saudara tidak mungkin ngomong terus. Seperti Yesus ketika di Getsemani dan murid-muridnya menemaninya. Dan Yesus meminta kepada murid-muridnya, bertahanlah 1 jam lagi, bertahan 1 jam lagi. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga bersama aku 1 jam lagi? Karena Yakobus, Yohanes, dan Petrus mulai ngantuk, mulai tertidur. Kalau saudara berjaga-jaga berlama-lama menantikan Tuhan, atau seperti ketika Yesus misalnya 40 hari, 40 malam, misalnya doa puasa, kadang baik bagi kita, saudara, untuk berdoa, berdiam diri. Saya juga teringat Gembala Sidang Pendeta Pariaji, kalau berdoa berlama-lama, bersila di lantai, atau kadang berlutut, atau kadang duduk, itu berdiam diri. Dan saya mau katakan kepada saudara, bahwa doa berdiam diri, itu juga doa yang penuh kuasa. Ada beberapa hal dahsyat yang dapat dilakukan ketika saudara berdiam diri, ketika saudara tenang. Sebab firman Tuhan katakan, diam dan lihatlah bahwa akulah Tuhan. Karena ketika kita diam, itu bukan diam cuek, bukan diam masa bodoh, bukan diam menyerah atau pasif, tapi diamnya kita itu diam aktif. Diamnya adalah diam berserah. Kalau saudara berserah kepada Tuhan, engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Jadi diam ini bukan diam cuek, bukan diam masa bodoh, tapi diam saudara adalah diam mengetahui Tuhan sedang beracara. Ketika anak domba membuka meterai yang ke-7, kita lanjutkan, Wahyu 8 ayat 1. Sunyi senyaplah surga, kira-kira setengah jam lamanya. Kita lihat ayatnya yang kedua, tampilkan ayatnya. Wahyu 8 ayat 2,
Lalu Aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Katakan bersama saya, doa orang kudus. Ya, sunyi senyap surga selama setengah jam. Ketika kita diam, saudara, ketika kita berserah, Tuhan sedang beracara. Ketika kita berserah, kita menantikan Tuhan, Tuhan sedang bekerja. Ketika kita tenang dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa yang luar biasa. Lagi-lagi saudaraku, diam ini bukan diam cuek, bukan diam masa bodoh, bukan diam menyerah. Kadang-kadang hal yang paling sulit yang manusia dapat lakukan adalah nggak ngapa-ngapain. Tapi nggak ngapa-ngapainnya ini nggak ngapa-ngapain yang sadar bahwa tangan kita terbatas, dan kita butuh tangan Tuhan, dan kita berserah kepada Tuhan. Karena kalau kita ngapa-ngapain, seringkali kita lebih ngerusak, saudara, daripada mengobati. Ketika kita intervensi, seringkali solusi yang kita berikan itu lebih parah dari masalah tersebut. Seperti ketika Yesus memberikan perumpamaan lalang di antara gandum. Tuhan yang baik menabur benih yang baik, ada musuh yang menabur benih yang jahat. Lalu tumbuhlah lalang di antara gandum. Hamba-hamba memberikan saran, kita cabut saja lalangnya. Kadang kita mau ambil jalan tikus, kita mau ambil jalan pintas. Kita pikir intervensi itu harus dilakukan. Tetapi Tuhan itu berkata kepada hambanya, jangan cabut lalang di antara gandum. Karena kalau you cabut lalang di antara gandum, malah ngerusak seluruh ladang. Engkau bisa cabut lalangnya beberapa, tapi juga gandumnya juga kecabut. Ya, seperti misalnya kemoterapi, ya. Karena kita belum punya solusi yang baik banget, ya, untuk kanker. Ya, kemoterapi itu menghancurkan sel kanker, tapi juga menghancurkan sel yang baik. Dan dosis yang terlalu besar akan bahaya. Dan kita belum punya solusi yang baik, yang tepat. Sejak adanya COVID ini, ada info mengenai terobosan, saudaraku, di bidang pengobatan kanker, dan saya berharap semoga, ya, terutama dengan vaksin-vaksin sintetik seperti Pfizer dan Moderna ditemukan, dan itu katanya ada implikasi untuk terobosan di bidang kanker, dan semoga ada solusi yang lebih bagus untuk itu. Karena kemoterapi itu seperti mencabut gandum bersama dengan lalangnya. You mau hancurkan sel jahat, tapi juga you hancurkan sel yang baik. Dan ujung-ujungnya you hancurkan semuanya. Ujung-ujungnya justru lebih memperparah masalah daripada merupakan solusi. Itu kenapa, saudaraku, kadang kita butuh untuk serahkan kepada Tuhan. Ketika saudara diam, Tuhan sedang bekerja. Ketika saudara diam, Tuhan turun tangan. Ketika kita diam, maka ada kuasa yang besar yang Tuhan curahkan bagi kita. Kenapa surga sunyi senyap? Sunyi senyap ini menghormati Tuhan beracara. Dan ada baiknya, saudaraku, ya, kita berdiam diri, kita menantikan Tuhan. Alkitab katakan bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah kekurangan kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan, masa mudanya Tuhan akan pulihkan. Seperti burung raja wali. Orang yang menantikan Tuhan, dengan kata lain, gak ada matinya. Saya katakan sekali lagi, orang yang menantikan Tuhan gak
Gak ada matinya. Yesaya 41 mengatakan bahwa mereka yang menantikan Tuhan akan seperti burung rajawali. Masa mudanya itu akan dipulihkan. Gak ada matinya. Berjalan tiada lelah dan berlari tiada lelah. Kalau kita menantikan Tuhan, saudaraku, dan kita selalu charge diri kita dalam hadirat Tuhan, dan kadang dengan berdiam diri, maka kita akan selalu dapatkan kekuatan baru. Karena kita terlalu kadang bergantung kepada kekuatan manusia. Dan adalah sangat manusiawi, manusia banget. Kalau kita berikan suatu solusi, tindakan, intervensi yang justru lebih memperparah masalah tersebut. Itu manusia banget. Kadang kita butuh hikmat sebelum kita lakukan tindakan apapun, intervensi apapun. Kalau saudara merasa ada lalang yang harus dicabut dalam hidupmu, engkau tahu ini nggak benar, engkau tahu ini salah, dan harus ada tindakan. Kadang nggak bijak, saudara, mencabut lalang terlalu cepat. Kita harus tunggu dengan hikmat Tuhan dan tidak emosional. Kadang mencabut lalang adalah hal yang terburuk yang dapat engkau lakukan. Karena ketika engkau cabut lalang, engkau juga cabut juga gandumnya. Banyak sekali tindakan kita, dan ini sangat manusia, saya yakin saudara, yang saudara pikir ini dapat selesaikan masalah. Tapi engkau lakukan terburu-buru, engkau lakukan terlalu cepat, engkau tidak sabar, engkau tidak nantikan Tuhan. Dan kadang kita sok pahlawan, yang mencabut lalang di antara gandum itu sok pahlawan, ya, atau sok jago. Kita pikir kita harus berantas ini. Tapi justru solusi yang kau lakukan justru makin memperparah masalah. Adalah baik menantikan Tuhan dan berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Surga sunyi, senyap selama 30 menit. Karena menghormati apa yang akan dilakukan oleh anak domba ini. Ketika saudara diam, mari percaya, surga beracara. Ketika engkau diam dan menantikan Tuhan, ada kuasa yang besar. Kenapa kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Dan saya suka dalam bahasa Inggrisnya watch and pray. Watch and pray. Watch artinya melihat, ya, ngelihat. Berjaga-jaga itu watch, seperti satpam yang berjaga-jaga, ya. Dia sadar, dia melek terus, melek. Jangan tertidur. Tapi berjaga-jaga. You harus melek. Berjaga-jaga artinya you harus siap. Berjaga-jaga artinya memperhatikan. Katakan bersama saya, memperhatikan. Dan kenapa kita harus memperhatikan? Coba kita lihat firman Tuhan, Wahyu 4 ayatnya yang ke-6. Wahyu 4 ayatnya yang ke-6. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan apa? Dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, kerubium, 4 makhluk bersayap. Ya, yang adalah lambang Tiberias adalah kerubium. Kita mengatakan mereka penuh dengan mata. Di depan penuh mata, di belakang juga penuh dengan mata. Mata artinya pay attention. Mata artinya perhatikan. Mata artinya you berjaga-jaga. Karena seringkali saudaraku, kita lebih sering berpikir daripada memperhatikan. Dan mungkin kita pikir keduanya sama, beda. Berpikir dengan memperhatikan itu beda. Kalau saudara mau berubah atau merubah pikiranmu, yang alias bertobat, karena pertobatan definisinya adalah perubahan pikiran. Kalau you mau bertobat, engkau harus memperhatikan. Pay attention. Seperti anak kecil. Seperti bayi, mereka nggak berpikir. Anak kecil nggak banyak berpikir. Anak kecil lebih banyak memperhatikan. Betul atau tidak, saudara? Karena mereka nggak tahu apa-apa. Dan ada baiknya kita nggak tahu apa-apa.
atau merasa tidak tahu apa-apa. Karena kalau kita sok tahu, kita nggak akan berubah. Kalau kita sok tahu, merasa sudah tahu, kita tidak akan bertobat. Memperhatikan artinya menerima kemungkinan engkau salah. Engkau bisa saja salah, dan pengetahuanmu tidak sempurna, sehingga seringkali kita harus stop berpikir. Karena teori kita bisa saja salah, saudara. Apa yang kita ketahui sebelumnya itu sudah tidak relevan lagi dan harus berubah dengan berkembangnya zaman. Atau kita menerima tantangan baru dan kita pikir solusi lama akan berfungsi, tapi tantangan baru butuh solusi baru. Dan untuk menerapkan solusi baru, saudaraku, saudara harus terima urapan baru, dan saudara harus bukan berpikir, tapi memperhatikan. Ya, surga penuh dengan mata. Kita lihat kerubium itu penuh dengan mata. Coba kita lihat Wahyu 5 ayatnya yang ke-6. Kita lihat anak domba juga penuh dengan mata. Wahyu 5 ayatnya yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saya berani katakan ini, saudara, bahwa memperhatikan itu lebih dahsyat daripada berpikir. Ya, jangan sering-sering berpikir, tapi lebih sering memperhatikan. Karena yang engkau pikir, teorimu yang lama seringkali salah, dan kita seringkali sok tahu. Kita sok tahu mengenai istri kita, suami kita. Ya, istri saya orangnya begini. Lu tahu dari mana? Suami saya orangnya kayak begini. Lu tahu dari mana? Anak saya orangnya kayak begini. Lu tahu dari mana? Dan kadang kita yakin dan kita sudah punya teori. Dia orangnya seperti ini. Dan kita sok tahu. Dan ketika kita lakukan sesuatu, saudara, justru makin hancur, ya, makin amburadul. Artinya, you harus stop berpikir. Tapi diam, observasi, lihat. Ya. Ketika saudara menghadapi masalah, seringkali jangan banyak mikir. Tapi diam, mata harus bekerja, bukan otak. Ya. Mata bukan apa? Bukan otak. Ya, kadang kita terlalu pakai otak. Jangan pakai otak, pakai mata. Ya. Perhatikan, lihat, dan belajar hal yang baru. Bikin teori yang baru dari apa yang kau perhatikan itu, ya. Karena teori kita itu buang. Saya perhatikan. Kalau saudara mau baca Alkitab dan mendapat pewahyuan yang baru, buang hal yang engkau rasa engkau sudah mengerti. Dan belajar seperti bayi, belajar seperti anak kecil. Lihat saja, perhatikan. Saya nggak tahu apa-apa, saya mau belajar hal yang baru, saya mau dapat pewahyuan yang baru, hal yang lama nggak cukup buat saya. Apa yang saya tahu kemarin nggak cukup buat saya. Dan saudara datang dengan rendah hati. Kalau engkau memperhatikan, saya berani katakan, memperhatikan lebih powerful, lebih dahsyat, lebih keren daripada berpikir. Hal-hal yang dahsyat engkau akan dapat, terobosan-terobosan engkau akan dapat ketika engkau berdiam diri dan memperhatikan. Yang setuju katakan amin. Dan kadang kita harus berani hancurkan teori yang lama. Status quo yang lama, apa yang kita percayai, kadang itu jadi berhala bagi kita, saudara. Teori yang lama itu jadi lembu emas buat kita. Itu jadi berhala, lembu emas di zaman Musa yang harus dihancurkan. Seperti Albert Einstein menemukan teori relativitas misalnya. Dan di dalam fisika itu ada satu lembu emas yang mengatakan bahwa waktu itu absolut dan jarak itu absolut. Dan selama ilmuwan terpaku dengan absolut dari waktu dan jarak itu, maka tidak akan ada terobosan, tidak akan ada teori relativitas. Tapi Einstein berani dobrak. Ya, dia tidak berpikir tapi dia perhatikan. Karena dia lihat ini lembu emas ini harus dihancurkan. Akhirnya dia berani mendobrak sesuatu yang dianggap suci dan sakral oleh para ilmuwan fisika saat itu, bahwa waktu itu
absolut. Dan itu jadi berhala, tanda kutip. Dan berhala itu harus dihancurkan untuk dapat terobosan dan akhirnya mendarat sampai kepada persamaan terkenal. E sama dengan MC kuadrat. Tapi persamaan itu tidak akan nyampe, tidak akan ada kalau dia tidak dobrak dulu satu tanda kutip berhala, ya, yang bernama bahwa absolutisme dari waktu. Sering hal-hal yang kita anggap absolut, hal-hal yang kita anggap benar, hal-hal yang kita anggap nggak mungkin salah di masa lalu kita, itu adalah berhala dalam hidup saudara. Itu adalah lembu emas dalam hidup kita yang harus kita hancurkan. Yang setuju katakan amin. Itu kenapa saudaraku, kadang kita harus diam. Dan ada kuasa ketika engkau memperhatikan. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa yang besar ketika engkau diam, gak usah mikir apa-apa. Pay attention. Ya, lihat saja. Seperti anak kecil. Anak kecil tuh kalau belajar cepat banget. Betul gak saudara? Betul gak? Anak kecil kalau belajar sesuatu, misalnya belajar bahasa, ya, anak kecil nggak ngerti grammar, anak kecil nggak ngerti tata bahasa, mereka nggak ngerti, mereka hanya perhatikan dan cepat menyerap, cepat belajar. Kita orang dewasa, kita lebih lambat untuk belajar. Kenapa? Karena kita kurang memperhatikan, kita lebih berpikir, kita lebih sadar akan grammarnya, misalnya belajar bahasa, ya tata bahasanya begini, harus begitu. Kita terlalu peduli dengan tata bahasa dan kita terlalu banyak berpikir dan kemajuan justru sulit dicapai. Itu kenapa saya yakin saudara harus seperti anak kecil untuk masuk kerajaan surga. Seperti yang Yesus katakan. Seperti anak kecil, diam, tenang, dan perhatikan. Banyak sekali ayat Alkitab mengenai perhatikan. Ya, perhatikan firman Tuhan, perhatikanlah perkataanku. Tuhan katakan di kitab Amsal. Banyak sekali Yesus katakan dalam ayat Alkitab, berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga artinya you nggak di zona nyaman. Karena kalau engkau berpikir, kau berada di zona nyaman. Dan saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh berpikir, kita harus berpikir juga tentu, berpikir itu baik. Tapi dengan catatan, apa yang kau pikirkan harus benar. Dan untuk mendarat kepada pemikiran yang benar, engkau harus memperhatikan. Dan ini adalah proses yang tiada henti, saudara. Berubah pikiran terus. Saudara harus merubah, saudara harus bertobat. Saudara harus identifikasi dengan Tuhan, juru selamat yang mati dan bangkit. Ya, kita harus mati dan bangkit setiap saat. Kita harus diperbaharui setiap saat. Dan untuk mendapat pemikiran yang baru, dibaharui tersebut, engkau harus memperhatikan, berjaga-jaga, ya, observasi, lihat, dan rendahkan diri, berjaga-jaga, dan perhatikan. Engkau berpikir setelah engkau memperhatikan, dan engkau akan dapat teori yang baru, pewahyuan yang baru, hal-hal yang baru kalau engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kenapa saudaraku, surga penuh dengan mata. Saya percaya memperhatikan lebih penting daripada berpikir. Saya berani katakan mata lebih penting daripada otak. Ya, yang saya maksud adalah kau harus sering observasi. Jangan merasa tahu. Jangan merasa engkau sudah bisa. Karena seringkali hal tersebut justru menghambat kita. Saya ingat ada seorang guru piano yang berkata bahwa dia lebih baik mengajar orang yang tidak bisa piano sama sekali daripada mengajar orang yang setengah-setengah belajar piano, merasa sudah tahu dan mau belajar lagi. Itu lebih susah. Itu kenapa untuk masuk kerajaan surga kita harus dilahirkan kembali, ya. Kadang kita harus restart, mulai dari awal lebih baik daripada you merasa udah tahu. Karena yang kita rasa kita sudah tahu itu justru yang akan jadi problem. Jadi alangkah baik, ya, bagi kita untuk diam dan menantikan Tuhan. Itu melatih kesabaran saudara,
Ya, ada banyak pertanyaan mengenai apakah meditasi itu boleh atau itu bertapa orang Jawa bilang atau semedi dan lain sebagainya. Saudaraku, itu hanya metode. Dan saya pelajari, saya koleksi banyak buku mengenai bagaimana orang Yahudi berdoa. Karena Yesus adalah orang Yahudi abad pertama. Ya, rabi-rabi bagaimana mereka berdoa, dan berdoa berdiam diri itu hampir universal, saudara. Hampir semua agama, bahkan kepercayaan, ya. Jadi jangan kita bilang ini sesat atau itu sesat, itu hanya metode. Selama saudara berdoa kepada Yesus, saudara mau duduk, mau berlutut, nggak masalah. Mau bersila, mau berdiam diri, mau bahasa roh sampai berbusa pun juga nggak apa-apa. Tapi yang penting ditujukan kepada Tuhan Yesus dan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, itu kenapa saya katakan bahwa kadang saudara kalau berdiam diri dan menantikan Tuhan, doa puasa misalnya, saudara nggak mungkin bahasa roh full pun juga nggak mungkin. Karena aus, saudara ngomong terus juga nggak mungkin. Kadang kita perlu diam dan berjaga-jaga. Diam, stay fokus, dan perhatikan. Diam, stop ngomong, dan perhatikan. Dan dengarkan. Saudara lagi dalam masalah apapun, saya tidak peduli. Problem apapun, tantangan apapun, diam dulu. Diam. Dan mata harus bekerja. Perhatikan. Otak nggak usah terlalu kerja dulu banyak, ya. Tapi perhatikan dulu. Observasi dulu. Karena seringkali solusi yang kita pakai untuk masalah yang baru akan memperparah masalah tersebut. Tapi kalau saudara diam dan tenang, engkau tidak ada matinya. Yang percaya katakan amin. Enggak ada matinya, ya. Karena seperti anak kecil, saudara menghadapi masalah baru, tantangan baru, seperti anak kecil. Jangan merasa engkau bisa, jangan engkau merasa tahu. Karena surga penuh dengan mata yang berjaga-jaga. Coba kita lihat firman Tuhan, kita lihat dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Boleh ditampilkan? Boleh dibaca, bro? Bro, udah temu? Mic-nya tolong diaktifkan, mic-nya David. Ya. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Oke, saya baca, bro. Oke, udah Kak. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Dengan bertobat dan tinggal diam. Saudara harus tobat dan apa? Tinggal diam. Lanjut. Kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Ya, tobat dan tinggal. Bertobat artinya rubah pikiran. Itu artinya pertobatan. Ya, pertobatan metanoia. Artinya engkau perbaharui bagaimana engkau berpikir. Bertobat bukan berarti engkau stop lakukan ini, stop lakukan itu. Tapi pertobatan pada esensinya artinya engkau rubah cara berpikir. Dan kalau engkau mau rubah cara berpikir, saudara, dan engkau mau buang teori yang lama, cara berpikir yang lama, engkau harus pay attention, engkau harus perhatikan. Ya, coba lanjutkan, Yesaya 30 ayat 15, dengan tinggal diam, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan lanjut. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya. Ada kuasa, ada kekuatan. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan gak akan ada matinya. Mereka akan move on terus. Alkitab katakan, mereka akan terbang tinggi. Masa mudanya akan diperbaharui seperti burung Raja Wali dan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kalau engkau mau tinggal diam dan sadari kuasa yang luar biasa dari berjaga-jaga. Sadari kuasa yang besar dari memperhatikan. Karena seringkali, saudaraku, ketika saudara berdiam diri dan tenang,
Itu adalah solusi yang lebih baik daripada engkau terburu-buru, tergesa-gesa untuk kasih intervensi, tindakan, dan ikut campur. Kadang kita lebih baik berdiam diri dan serahkan kepada Tuhan. Kita lihat firman Tuhan Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 10 dan 11. Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Boleh Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah. Ada banyak hal yang kau akan ketahui ketika engkau diam. Yang setuju katakan amin. Mungkin peribahasa-bahasa Indonesia itu ada benarnya. Tong kosong berbunyi nyaring. Karena kalau kita banyak ngomong, kita nggak banyak tahu, saudara. Jadi kalau saudara diam, tenang, jangan banyak berpikir, jangan merasa kita sudah tahu, tapi perhatikan. Karena kita seringkali seperti yang saya katakan, ya kita lebih sering pakai otak daripada perhatikan. Dan itu salah, itu salah. Karena cara belajar yang paling keren adalah bukan berpikir, tapi perhatikan. Karena seringkali yang kita pikirkan belum tentu benar, saudara. Dan kita nggak akan dapat terobosan-terobosan baru, hal-hal yang baru kalau engkau tidak memperhatikan. Memperhatikan lebih keren, lebih dahsyat daripada berpikir. Dan cara belajar yang paling keren adalah kau harus perhatikan. Diamlah dan ketahuilah. Luar biasa, ada banyak hal yang kau ketahui ketika engkau tenang, ketika engkau diam. Ada beberapa signal yang kau akan dapat kalau engkau tenang, yang kau tidak akan dapatkan kalau engkau berisik, yang kau tidak akan dapatkan kalau engkau ribut, yang kau tidak akan dapatkan kalau engkau banyak ngomong. Tapi ketika engkau diam, kau akan dapat signal tertentu dari surga. Dan diam dan tenang ini juga melatih kepekaan kita, saudara. Kesabaran saudara, kerendahan hatian saudara, dilatih, didisiplinkan dalam proses tersebut. Dan kau akan mendengar, kau akan melihat banyak hal. Kau akan lebih peka terhadap suara Tuhan, isi hati Tuhan. Kau akan dapatkan signal-signal ketika engkau diam. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya, itu kenapa saya tergerak untuk berdoa, berdiam diri, mengajak saudara berparti, karena kita butuh berdoa hari-hari ini dan dunia butuh doa kita. Karena doa saudara dan doa saya menentukan. Yang percaya katakan amin. Doa kita adalah bahan baku realita. Karena di Wahyu 8 tadi kita baca ya bahwa Tuhan terima doa orang-orang kudus itu seperti kemenyan. Ya, saya dengar batuknya, itu doa. Signal, ini signal saudara. Kalau kita diam tenang, ada signal kedengeran. Ini signal Pak Pendeta khotbah terlalu lama. Jadi saudara, Wahyu 8 memberitahu ya doa itu bahan baku. Dan kita butuh doa, dan dunia butuh doa kita sekarang. Ya doa buat kondisi geopolitik global, doa buat bangsa Indonesia. Kita doa Indonesia dijaga dan diberkati Tuhan. Ya doa buat gereja, ya kita doa buat gembala dan ibu, kita doa gembala dan ibu sehat umur panjang. Ya karena seperti yang saya katakan minggu lalu, ya Pak Pariaji itu secara KTP umurnya pun juga sudah panjang, tapi secara non KTP, Pak Pariaji umurnya dia tidak tahu sebenarnya, saudara. Jadi ada KTP, ada non KTP, yang realita, yang secara non KTP ada seorang keponakan beliau yang adalah dokter di Angkatan Darat yang bilang Pak D ini yang memanggil Pak Pariaji Pak D, ya Pak D ini umurnya, dia kutip angka yang wah jauh juga di atas KTP saudara. Tapi kita percaya Pak Pariaji diberkati Tuhan. Ya kita tetap doa sehat umur panjang. Saya tutup dengan ini. Kalau saudara ke ruang pelataran,
berisik ruang pelataran. Ke ruang kudus, lebih tenang, tapi masih ada suara dikit. Tapi kalau saudara ke ruang maha kudus, itu tenang, itu sunyi, itu senyap. Betul atau tidak saudara? Makin ke ruang maha kudus, makin gak ada suara. Makin you harus diam dan perhatikan. Dan tenang dalam hadirat Tuhan. Di ruang pelataran berisik, ada suara korban domba, korban kambing, ada suara logam ini, logam itu, ya, karena di ruang pelataran ada mezbah, ada mezbah untuk korban bakaran, ya, jadi logam ini akan ketemu logam itu dan ada suara domba, suara kambing disembelih, berisik. Makin ke ruang kudus makin tenang, di ruang maha kudus ada ketenangan, kesunyian yang sempurna. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik, kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Kita sebagai salib Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati kesengsaraan penderitaan yang Kau lalui. Dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus, dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti dan anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan kita, adalah pengakuan syahadat kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga.
Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna kami tolak tuli, penglihatan sempurna kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, sistem dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir. Oleh darah Yesus kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, setiap jaringan tahir. Kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, oh perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang sepakat percaya, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita sama-sama, kita sepakat, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Kita angkat minyak urapan ini, sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan dengan iman percaya inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini kami bawa segala pergumulan, keinginan, permohonan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami doa bersyafaat, berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Kami doa Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Berkati hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias yang melayani saat ini, dan lindungi setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu, terutama di tempat ini, tim worship leader dan juga tim singer, Pak Renaldi dan tim imam pemusik Asyar Kolektan Greeters, juga Pak Ronald dan tim pelayanan di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga media, kami doa ya Tuhan, juga anak-anak kami untuk sekolah minggu akan segera dibuka tanpa halangan. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan, dan tutup ibadah ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka.
Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha, Yashem necha Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalomnya, damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama